Tuan. Itu rekolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Maaf, Sanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Sekarang yang itu ya. Baik. Tantri, maaf Tuan. Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan padepokan. Iya. Beliau pergi ke Pakuan Gondorukam. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan curiga, Sana. Kalyana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu Kalyana Tantri ada di sini? Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya. Tapi, saya ini cucu siapa? Jelas Demeng Kalapati, Tantri. Kakek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar. Sabar, Jangan Tantri. ikut campur.
Pantri. Biungmu meninggal karena tidak tahan melihat Bopo selalu di pojokan dan dilecehkan oleh eyangmu. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momongan. Tapi Bopo mencemaskan keselamatanmu. Laut di sekitar Pulau Momongan sangat ganas. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang diceritakan Eyang Kalapati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugalu. Sugalu? Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bapak. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi oleh para pendekar sakti seperti Taron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini? Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati.
dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri. Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau! Siapa dulu? Aku duluan, Ki. Kurang ajar. Si jurus monyet. Citra Genji. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ya. Terima kasih, Bu. Den, uangnya banyak sekali, Den.
kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genji. Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kaligapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliaran di kota raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawannya? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Sepertinya kedua pendekar itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Baru tampak kepalanya. Saya yakin masih ada badannya yang tersembunyi di dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja. Ya. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Pawan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik.
Orang-orang Kalinggapura pasti sedang bersiaga penuh. Mengira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecunguk seperti prajurit kemarin itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Tapi mana? Belum tentu. Buktinya Suliwa ada di sana. Saya yakin dia tidak sendirian. Bukan begitu, Liwa? Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Hah? Saya tidak tahu. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nanda Pati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa, Ki? Desa kami di Satroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Ki Pati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya yakin ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Deso Milang. Batik Madrim kebingungan. Apa yang menimpa rakyat Malwapati terhadap kelicikan anak buah Kiriwara.
dan Batik Madrim menyuruh pasukannya untuk menjaga atau meronda seluruh di kalangan Mawapati. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Oi. Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Pati. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Pati. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Habib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri. Baik, Gusti.
Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Hentikan! Galuh, Paman Dharmayuda? Kenapa para prajurit menyerang saya? bawakan kuda Nini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Malapati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Segaluh. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati.